Saya melihat banyak baliho calon-calon gubernur, calon-calon bupati. Di baliho itu ada senyuman-senyuman terbaik ya. Senyuman yang seolah-olah atau kelihatannya memberikan semacam harapan bahwa kalau saya dipilih maka saya akan membangun negeri, kira-kira begitu. Nah, saya sudah kasih informasi nih, banyak daerah di pedalaman timur, hai saudara-saudaraku calon-calon gubernur, calon bupati dan lain sebagainya, khusus yang NTT punya dan konteks TTS, apalagi masyarakat di TTS ini kan pemilihnya paling banyak. Salah satu daerah pemilih paling banyak itu Timur Tengah Selatan. Saudara, saya pesan jangan hanya mau suara mereka. Tolong buat yang terbaik bagi mereka. Sebab kalau ada apa-apa dengan mereka, ya apalagi seperti ada musibah atau apa, kita mau datang antar bantuan ke apa, nanti terhalang dengan jalan-jalan seperti ini. Jadi tolong dulu, saya sudah komunikasi dengan orang-orang di desa Noenoni. Mereka bilang mereka sudah sering mendapatkan janji dari pemerintah, katanya tahun depan, selalu tahun depan, tapi berganti tahun tidak ada pelaksanaan. Hanya omong doang, menang di janji, pelaksanaan nol. Ya, jadi calon-calon gubernur yang sudah senyum terbaik di baliho itu, saya harap saudara bukan hanya senyum pas mau dipilih, tapi senyuman Anda tuh senyuman yang asli. Bahwa setelah dipilih oleh Tuhan dan rakyat, Anda betul-betul melayani, begitu ya. Datang dulu bantu ini orang-orang di sini, buat tindakan nyata. Saya ini penginjil, saya sekeliling Indonesia ya, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Mereka berterima kasih kepada Pak Jokowi. Dan kebanyakan tuh kantong-kantong Kristen juga. Mereka berterima kasih kepada Pak Jokowi, seorang Islam yang punya hati membangun Indonesia secara merata. Dan diantaranya banyak kantong-kantong Kristen. Di Papua misalnya ada daerah yang dulunya ya, sebelum ada jalan untuk sampai ke satu desa ke desa lain, satu kampung ke kampung lain, satu kota ke kota lain bisa makan waktu 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Sekarang hanya 2-3 jam karena Pak Jokowi bikin jalan bagus. Harusnya saudara yang calon-calon pemimpin beragama Kristen, Anda harus lebih lagi dong, harus lebih dahsyat lagi melakukan yang terbaik untuk kantong Kristen. Itu harapan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab kalau Anda tidak melakukan itu, ya saya tandai dan saya khotbah, saya akan hantam betul-betul. Karena Anda janji lain bikin lain, katanya mau bangun daerah tapi tidak bangun. Tolong buktikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur pada kesempatan ini saya boleh berbagi pengalaman perjalanan pelayanan kami ke pedalaman NTT, tepatnya di pedalaman Pulau Timur di Kabupaten Timur Tengah Selatan, saudara-saudara, di wilayah Amnuban Tengah. Saya bersyukur bahwa saya bersama tim karena kemurahan Tuhan, kami dikendalikan oleh Tuhan untuk datang menabur segala sesuatu yang terbaik, terutama pemberitaan firman Allah di desa-desa di pedalaman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, desa tempat kami KKR adalah Noenoni, satu daerah yang baru pertama kali terjadi KKR, saudara-saudara. Dan saya mengucap syukur, saya menjadi pendeta pertama bersama tim datang ke lokasi ini untuk melakukan KKR. Jadi itu KKR gabungan dari beberapa desa, ada Noenoni, ada Noebaun tuan rumah, tapi karena inti atau jantung desanya, titik ramenya tuh di Noenoni, maka kami memakai halaman kantor desa. Puji Tuhan, pemerintah di sini, pemerintah desa, perangkat desa yang ada menyambut baik kehadiran kami dan kami bersuka cita karena memang saya ini sebenarnya adalah pendeta desa-desa sebenarnya, dan itu komitmen yang tidak bisa berubah dan
hari-hari ini walaupun Tuhan membawa saya ke sana kemari, keliling Indonesia bahkan keliling dunia, tetapi saya tidak lupa daerah saya sendiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan, membawa siraman-siraman rohani yang membangkitkan terus orang-orang di desa, saudara-saudara. Ya, memang ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama infrastruktur, ya, artinya jalan yang kami lalui ini jalan yang sebenarnya sangat sulit, ya, saudara-saudara. Ini jalan yang kalau musim hujan, saudara-saudara, ini tidak bisa dilewati. Makanya kenapa tim di sini bilang Bapak harus datang di bulan September, karena di bulan September ini kering, jadi kita bisa tembus. Kalau tidak repot, saudara-saudara. Ya, makanya kalau kering seperti ini pun sebenarnya tidak bisa memakai kendaraan biasa, harus 4x4 Fortuner atau Pajero atau Hilux dan lain-lain, ya. Jalannya sangat susah. Lalu di pinggir sini ada jurang, saudara-saudara. Tidak ada pembatas. Jadi memang harus penuh kehati-hatian untuk masuk ke daerah sini dalam urusan apapun. Tapi kami bersyukur ini karena semangat pemberitaan Injil, makanya kami begitu bersuka cita untuk bisa datang dan memberitakan tentang Kristus. Ini satu tugas yang sangat indah, sangat mulia yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus. Tetapi ada hal lain yang juga menarik di balik tantangan infrastruktur jalan yang masih sangat sulit, ya. Itu hanya sebagian, saudara, ya. Banyak lika-liku, lubang. Jadi walaupun mobil besar seperti ini, tapi kami harus pelan-pelan, ya. Sehingga untuk menjangkau daerah itu kami harus buru-buru gitu loh. Ini hari kedua saya melakukan KKR. Hari pertama kami tiba, KKR selesai, dan ini hari kedua. Jadi kami dari Kupang ke Soe, saya nginap di Soe, lalu dari Soe kami akan masuk ke dalam, makanya kami dari jam-jam 3 sore, setengah 4, kami harus masuk ke dalam supaya bisa ber-KKR di malam hari. Seperti itu, lalu kami akan lanjut KKR di kota Soe, lanjut KKR lagi di Oe Ekam. Di Oe Ekam itu yang ada beberapa orang Kristen yang pindah agama dan lain sebagainya, maka kami tidak bisa membiarkan itu. Kami akan tetap datang, melakukan bagian kami, menabur yang terbaik, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih banyak buat semua orang percaya yang karena kemurahan hati, ya, menabur untuk hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat yang melakukan pelayanan ke pedalaman-pedalaman. Teruslah lakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, karena itu luar biasa. Namun saudara-saudara, ada penghiburan bagi kami di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sebenarnya tidak sulit juga. Kalau kita merenungkan penderitaan Kristus, merenungkan pengorbanan Kristus, maka tidak ada yang sulit sebenarnya, ya. Itu yang saya ajarkan kepada orang Kristen, saya ajarkan kepada jemaat, bahwa kalau kita sering atau selalu mengingat akan Yesus, seturut Ibrani pasal 12 itu ayat 1, 2, 3 dan 4, di situ dikatakan kita itu ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Banyak orang yang mengawasi kita. Nah, dalam perlombaan itu kita harus mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang dengan tekun menderita, ya. Dan di balik penderitaan ada sukacita. Dan dengan mengingat selalu akan Dia yang walaupun ada tantangan, bantahan, fitnaan, penderitaan apapun, Dia tetap menyelesaikan sampai akhir. Maka semua pengikutnya pun demikian. Dan jangan pernah takut, karena selalu ada penghiburan Tuhan. Sebagai contoh, alam di sekitar Amnuban Tengah ini, ya, saudara, ini pemandangannya bagus sekali, ya. Alamnya memang sangat bagus, ya. Sangat indah, dan bagi saya ini hiburan, ya, di tengah-tengah infrastruktur yang mungkin kelihatan sulit, tapi ada pemandangan, ada alam pedalaman timur yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat menghibur, saudara-saudara. Sehingga di tengah-tengah capek, letih pelayanan yang kami lakukan, kami tetap menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang hebat. Nah, ada juga yang menarik yang mau saya sampaikan. Sepanjang
jalan khusus di Timor, di NTT ya, kota Kupang sampai ke TTS, sampai saya masuk ke Amnuban sini. Saya melihat banyak baliho, calon-calon gubernur, calon-calon bupati. Di baliho itu ada senyuman-senyuman terbaik ya, senyuman yang seolah-olah atau kelihatannya memberikan semacam harapan bahwa kalau saya dipilih maka saya akan membangun negeri, kira-kira begitu. Nah, saya sudah kasih informasi nih, banyak daerah di pedalaman timur. Hai saudara-saudaraku calon-calon gubernur, calon bupati dan lain sebagainya, khusus yang NTT punya dan konteks TTS. Apalagi masyarakat di TTS ini kan pemilihnya paling banyak. Salah satu daerah pemilih paling banyak itu Timur Tengah Selatan. Saudara, saya pesan jangan hanya mau suara mereka, tolong buat yang terbaik bagi mereka. Sebab kalau ada apa-apa dengan mereka, ya apalagi seperti ada musibah atau apa, kita mau datang antar bantuan ke apa, nanti terhalang dengan jalan-jalan seperti ini. Jadi tolong dulu, saya sudah komunikasi dengan orang-orang di desa Noenoni. Mereka bilang mereka sudah sering mendapatkan janji dari pemerintah, katanya tahun depan, selalu tahun depan, tapi berganti tahun tidak ada pelaksanaan. Hanya omong doang, menang di janji, pelaksanaan nol. Ya, jadi calon-calon gubernur yang sudah senyum terbaik di baliho itu, saya harap saudara bukan hanya senyum pas mau dipilih, tapi senyuman Anda tuh senyuman yang asli, bahwa setelah dipilih oleh Tuhan dan rakyat, Anda betul-betul melayani, begitu ya. Datang dulu bantu ini orang-orang di sini, buat tindakan nyata. Saya ini penginjil, saya sekeliling Indonesia ya, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Mereka berterima kasih kepada Pak Jokowi. Dan kebanyakan tuh kantong-kantong Kristen juga. Mereka berterima kasih kepada Pak Jokowi, seorang Islam yang punya hati membangun Indonesia secara merata. Dan diantaranya banyak kantong-kantong Kristen. Di Papua misalnya, ada daerah yang dulunya ya, sebelum ada jalan untuk sampai ke satu desa ke desa lain, satu kampung ke kampung lain, satu kota ke kota lain, bisa makan waktu 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Sekarang hanya 2-3 jam karena Pak Jokowi bikin jalan bagus. Harusnya saudara yang calon-calon pemimpin beragama Kristen, Anda harus lebih lagi dong, harus lebih dahsyat lagi melakukan yang terbaik untuk kantong Kristen. Itu harapan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab kalau Anda tidak melakukan itu, ya saya tandai dan saya khotbah, saya akan hantam betul-betul. Karena Anda janji lain bikin lain, katanya mau bangun daerah tapi tidak bangun. Tolong buktikan dulu. Kalau yang sudah melakukan ya puji Tuhan, tingkatkan lagi kalau Anda terpilih ya. Kalau yang belum, jangan janji-janji saja. Kita tidak mau dicap penipu, bikin janji tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya berharap video saya ini, pesan ini sampai kepada saudara-saudara semua, calon-calon pejabat juga ya. Dan saya bersyukur warga di sini mayoritas warga gereja Masehi Injili di Timor yang ikut dalam KKR, bahkan yang mengundang kami, yaitu Gemit Bethel Neobaun ya. Tapi mereka undang kami karena mereka tahu kami menjaga kepercayaan mereka. Kami tahu dengan siapa kami bermitra. Kami harus menghormati tata gereja mereka dan lain sebagainya. Sehingga kami disambut dengan begitu sukacita. Itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, saran saya, kita tetap saling mendoakan, menabur dana, doa, daya untuk penginjilan di mana-mana tempat. Silakan menabur. Roh Kudus gerakan kemana, tabur di sana. Hamba-hamba Tuhan, cek pelayanan hamba-hamba Tuhan itu. Kalau mereka melayani dengan jujur, mereka menabur dengan jujur, menurut saya mereka layak dibantu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti di akhir video ini, saya akan tunjukkan antusias dari jemaat yang katakanlah seperti saya bilang baru pertama kali
ya terjadi KPI, tapi ya antusias ya, sedikit kaku-kaku, tapi karena song leader, pemusik, semangat, alat-alat yang kami bawa, puji Tuhan cukuplah untuk membangkitkan semangat suasana ibadah, maka mereka juga begitu antusias ya. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video ini. Namun harapan saya kita terus bergandeng tangan, gereja bersatu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, juga pemerintah ingat bahwa pemerintah hamba Tuhan, gereja hamba Tuhan, pemerintah hamba Tuhan, kita melakukan porsi kita masing-masing, saling mengingatkan, saling mendorong hanya untuk yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan itu dibuktikan dengan pelayanan kita kepada masyarakat dan jemaat. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya melalui video ini. God bless you all. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, gereja Tuhan harus siap-siap diangkat. Jangan hanya sibuk cari harta dan bangga, sibuk cari Tuhan biar iman meningkat. Buang jauh-jauh segala khawatir yang mengikat. Sebab Tuhan Yesus, kita harus sehati sepikir dan sepakat, sehingga ada tantangan di kita terkebuka. Lanjutkan bumi ini pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tak akan pernah berlalu. Ada baca firman harus bertalu-talu, dan kalau bersaksi oh jangan malu-malu. Dikali dalam firman hidup bersih selalu, tetapi tanpa firman hidup ini bikin malu. Jangan dikendalikan oleh masa lalu. Kehidupan